Yang awal mulanya yang hubungin dia itu dari pihak keluarganya Vincent atau bagaimana? Iya, keluarganya Pak Vincent sih. Mungkin Tapi awalnya menghubunginya langsung ke kakak atau ke Langsung. langsung ke Banyak kalau boleh melihat kasus ini sendiri, Vincent sendiri oh ini ngobrolin ngobrolin Vincent. Oke. Gimana sih melihatnya sendiri kemarin kan juga sempat namanya bisa dilakukan. Ya tentunya kita semua berharap ini semua cepat selesai ya. Tentunya dari pihak keluarga Vincent dan lain-lain juga yang saya dengar tentunya pengennya diselesaikan kasus ini. Namun karena ini juga kan mereka terlapornya ini kebanyakan masih di bawah umur, jadi memang harus sangat kita perhatikan juga. Dan kemarin psikologis dari anak sendiri seperti apa sih mungkin? Ya cukup kuat ya. Tentunya kan itu yang perlu kita jaga juga. Jadi bukan hanya terlapor, pelapor pun juga tetap harus kita jaga. Jadi kita nggak memandang karena ini terlapor kita tidak enggak, karena semuanya yang di bawah umur ini tentunya perlu kita kasih perhatian khusus. Sebenarnya itu intinya. Tapi saat ada teman atau secara Ya saya aja mungkin kalau diberitakan di media seperti apa kan saya juga pasti down. Namun ya makanya minta ada teman-teman juga lah biar kita selesai semuanya. Tapi saat pertama kali bertemu dengan korban terlihat sosoknya yang bagaimana gitu di situ. Pelaku dengan anaknya Vincent. Ya tentunya sangat baik ya, memang anaknya anak baik sekali. Jadi makanya kita semua juga ingin apapun yang sedang terjadi ini cepat selesai. Karena kan semuanya lagi ini isinya sebenarnya karena mereka semua masih di bawah umur, jadi harus kita lindungi bareng-bareng. Tapi dia sempat anak Vincent sempat ada cerita nggak bagaimana kronologi lebih jelasnya ke Pasti cerita semua, cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena undang-undangnya juga bunyinya seperti itu dan secara moral kita juga karena ini di bawah umur kita harus lindungi. Dan itu pun makanya kami juga sedang berkoordinasi juga sebenarnya ke Kementerian PPA juga, Perlindungan Anak, karena fokusnya sebenarnya menurut kami itu kalau masalah detail kasus kenapa kita bercerita karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses sudah berjalan. Namun sekarang yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dan sepihak yang dilakukan oleh dinas karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri lah. Dan itu yang menurut kami juga sangat disayangkan karena kembali lagi di undang-undangnya juga dan seluruh peraturan yang ada membuktikan bahwa anak itu sebenarnya harus kita jamin hak pendidikannya dan hak sosialnya. Dan dengan adanya kejadian ini kan yang sebenarnya pihak polisian pun masih dalam proses penyidikan, dan pada saat minggu lalu itu tiba-tiba dari klien kami dipanggil ke sekolah dan dipaksa dan diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini yang sebenarnya kita sedih sayangkan. berarti kan dari pihak sekolah dan kasus ini sebelumnya memang juga memanggil orang tua tidak pasti dan Iya, di drop out betul. harus mencari Bukan di drop out, jadi awalnya anak-anak diperiksa, mungkin saya nggak bisa ngomong buat yang lain, tapi untuk anak jadi diperiksa di sekolah tanpa pihak-pihak yang berwenang lainnya, tanpa psikolog dan lain-lain diperiksa, kemudian keesokan harinya dipanggil orang tuanya. Orang tuanya akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Dan ini padahal yang bagian kuncinya adalah minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya. Tiba-tiba ya udah memang mengundurkan diri. Itu yang kami sebenarnya dari pihak dari kuasa hukumnya juga sangat menyayangkan.